tidak ada koordinasi ya antara saya dengan Ustaz Abdullah B. Tapi saya berusaha ya minimal saya memberikan sesuatu yang bermanfaat ya untuk kita semua ya, terkait dengan tentunya masih terkait dengan kajian sejarah Islam ini. Ikhwan sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Ini adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Al-Baqarah 134. Berbicara tentang sejarah. Ya, sekali lagi saya kepengen berdiskusi ya, kan gitu. Karena memang jangan terlalu berharap dari saya mendapatkan informasi baru ya. Tapi justru kita saling mengingatkan, jadi mungkin punya perspektif yang lain ya, menambahkan apa yang sudah kita yakini secara bersama ya. Jadi kita saling menguatkan. Nah, tapi tentunya ya kan saya memiliki di sini kewenangan lebih, yaitu saya yang akan memandu kan gitu. Lewat tema-tema yang sudah saya siapkan. Ya. Berdasarkan sistematikanya, jadi hari ini mungkin lebih kepada pentingnya mempelajari sejarah ya. Saya yakin Ikhwan sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya sejarah. Sebelum kita atau mukodimah dari pembicaraan pentingnya sejarah, maka kita pasti sudah memiliki pemahaman tentang apa itu sejarah, ya kan? Nah, saya ingin bertanya lebih dulu, ya kan, kepada peserta, apa yang Ikhwan dan Akhwat atau hadirin pahami dari sejarah itu. Artinya apa itu sejarah? Itu secara bahasa ya, pohon, syajar. Ya kan, guys. Udah sini aja. Terus ilmu sejarah. Nah, ini kan nanti kita kan belajar ini ya. Kan gitu. Jadi sejarah itu tema dari ilmu sejarah. Ya kan? Nah, biasanya definisi ilmu sejarah dulu kita coba bahas, kita diskusikan, baru kemudian dari situ kan kita pahami sejarah itu apa. Ya, silakan mungkin dari yang hadir, ya, sejarah itu apa? Silakan Bapak kalau mau. Sejarah, ya, sambil ya kita saling berbagi aja. Cuman ini saya yang mandu gitu. Ya, sekarang kita saling berbagi tentang pemahaman sejarah, tentang konsep sejarah. Apa itu sejarah? Kisah, ya kan? Oleh kisah masa lalu, ya kan? Apalagi? Ya, pokoknya tentang yang lalu-lalu lah, ya kan? Ana berharap semua yang hadir, ya kan? Atau mungkin dari yang online itu memberikan pandangannya ya. Nanti kita ngambil benang merahnya, ya, sisi kesamaan kita. Kalau memang itu cukup, nah, dari situ kita lanjutkan pembahasan. Yang di Zoom bisa bergabung dengan membuka mic dan videonya. Nah, silakan sejarah. Apa yang antum pahami tentang sejarah? Sejarah kalau misalkan secara etimologis kan berarti diambil dari bahasa Arab yang berarti pohon kan. Di mana kemudian pohon itu kan tentunya memiliki pokok
Maksudnya memiliki batangnya, Ya. kemudian ada cabangnya, ada rantingnya, ada Daun-daun. daun-daun, bahkan ada bunga dan buahnya kan begitu. Jadi seandainya kemudian bisa diambil kalau hanya dari segi sudut pandang etimologis, berarti sejarah itu memang bercabang-cabang, berdaun dan berbunga serta berbuah. Berbuah ya, Nah, Masya Allah. dan buahnya itu bisa jadi yang bisa ditarik ke, misalkan hingga saat ini bisa jadi sebuah peradaban. Ahsan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu karena diambil dari akar kata bahasanya dari bahasa Arab ya. Nah, cuman katanya sejarah juga itu diambil dari bahasa historis, ya kan? Berarti bahasa Inggris ya. Itu beda lagi katanya. Ya kan? Kalau historis itu yang lalu ya. Kan gitu. Jadi peristiwa yang lalu itu justru lebih dekat kepada akar kata dari bahasa Inggris, ya kan? Kalau yang lain misalnya cukup, kira-kira sepakat nggak dengan apa yang sudah disampaikan? Sepakat ya? Karena pengen cepet-cepet beres atau? Soalnya nanti kita bahas ini nih, ya kan? Ilmu sejarah, ya kan? Gitu. Jadi saya nggak akan bicara, nggak ngelanjutin kemarin ya, nyebutin tokoh apa lagi, nyebutin. Saya ingin menyampaikan pendapat Ustaz. Ya kan? Ya, gimana Pak? Ya, kalau ini pendapat saya pribadi ya, bahwa sejarah itulah rangkaian peristiwa di masa lalu yang sudah tervalidasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Nah, yang lain sepakat, yang hadir ya mungkin agak lebih detail ya, lebih luas ya, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kita sepakati, ya kan, bahwa sejarah apa yang tadi disampaikan, maka ilmu sejarah adalah rangkaian dari peristiwa. Ya, saya kasih kesempatan lagi lah, satu lagi. Ya, mungkin yang hadir, apa itu sejarah? Beb, silakan Beb. Sejarah. Ah, yang lain. Ayo Pak, Bapak. Peristiwa masa lalu yang bermakna. Bermakna, ya. Ahsan. Itu juga penting ya, kata-kata maknanya kan. Itu. Makanya katanya para ahli ada yang mengatakan sejarah itu tidak cukup sampai pada pemaparan peristiwa yang terjadi di masa lalu, gitu. Tapi juga harus memberikan pelajaran, harus memberikan pemahaman yang itu menjadi pertimbangan buat dia untuk melakukan di masa sekarang atau tidak melakukan pekerjaan tertentu. Gitu. Jadi ada orang karena belajar sejarah, dia tidak melakukan sejumlah pekerjaan. Karena dia tahu bahwa sebelumnya ada orang melakukan itu menjadi orang-orang yang merugi. Kan gitu. Makanya dia tidak melakukan itu. Atau sebaliknya. Alhasil, nah sekarang kita masuk kepada yang kedua, ilmu sejarah. Ya kan? Nah, mungkin dari sini kita jelas ya. Jadi ilmu yang mempelajari sejarah. Ya kan? Tentang peristiwa. Kalau pelaku-pelakunya jadi biografi, kan gitu. Jadi di ilmu sejarah itu membahas biografi juga. Terus kemudian peristiwa, ya kan? Terus hubungan antara peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Terus kontribusinya dalam memberikan pertimbangan kepada kita yang hidup sekarang ini agar kita hidup bisa membangun kehidupan yang lebih bermakna dari sejarah itu. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang mendasar. Apakah memahami sejarah itu mungkin? Nah, dengar nggak? Ini pertanyaan filsafat. Jadi selalu saya berpikirnya ke situ. Minta maaf. Ya, tapi ini penting buat saya. Jadi apakah sejarah itu atau memahami sejarah itu mungkin?
Nah, saya minta toleransinya ya dari sisi bahasanya ya kan. Yang penting maksudnya paham ya. Ya kira-kira saya perlu jelaskan maksudnya apa? Sejarah yang tadi disampaikan ya. Terus kemudian sehingga menjadi ada pembahasan sejarah, ilmu sejarah ya kan. Nah, ini karena sudah menjawab ini semua. Sehingga muncul definisi sejarah yang tadi ya. Jadi peristiwa yang terjadi di masa lalu ya kan. Ya, kemudian yang memberikan manfaat ya kan. Berupa pengetahuan ya, kepada kita yang orang yang hidup setelahnya. Nah, sehingga kita bisa menentukan jalan hidup kita hari ini kan gitu. Bahkan kita bisa menentukan apa yang terbaik di masa mendatang. Gitu. Makanya sejarah kemudian dikaji. Nah, cuman bagaimana kalau sejarah, pemahami sejarah itu nggak mungkin. Nah, lebih jelasnya, apakah sejarah itu memiliki realitas, sesuatu yang mendasar, atau tidak? Saya buat analogi, misalnya ini ya. Dari sini, ikhwan dan akhwat memahami apa? Dari satu realitas yang saya pegang ini. Apa? Terus apa lagi? Persegi panjang untuk pahami nggak? Iya kan? Kayak gitu. Iya. Nah, pemahaman antum tentang persegi panjang bernilai nggak? Benar maksudnya. Nilai pengetahuan kan benar atau salah? Yang benarnya. Benar nggak? Benar itu ukurannya realitas. Emang ada realitasnya? Ini realitas HP. Tidak mungkin satu realitas dimiliki oleh dua konsep yang bertentangan. Kecuali salah satunya, dia cuma fata morgana. Dipahami. Nah itu istilah bahasa Arabnya i'tibari. Dia nggak punya realitas. Jadi pengetahuan Anda tentang persegi panjang itu nihil. Nggak ada nilainya. Nggak punya realitas. Yang punya realitas HP. Karena dia punya realitas, antum kaji, kemudian ada kajian HP, bernilai. Pengetahuan tentangnya itu bisa antum manfaatkan untuk menjalani hidup. Sejarah punya realitas nggak? Gitu. Kalau nggak punya realitas, maka pemahaman tentangnya itu buat apa? Nggak ada nilai. Gitu. Ya. Kenapa? Pelaku sejarah kan udah meninggal, Pak. Kan informasinya yang datang ke kita kan, gitu. Kajiannya, ilmunya kan gitu. Ya. Jadi beritanya berdasarkan penelitian, kan gitu. Berdasarkan sebuah kajian dan seterusnya, metodologi seperti apa saya nggak akan bahas ya, kan gitu. Nah itu namanya ilmu sejarah, ilmu pengetahuan tentang sejarah. Ada sekarang di tangan kita. Terus antum mempelajari, buat apa? Kan gitu. Apakah memahami bernilai, memahami sejarah itu bernilai? Gitu. Nah ada pertama kalimat kan peristiwa di masa lalu. Peristiwa itu berarti terjadi karena individu kan di masa lalu kan. Hari ini mereka hidup nggak? Kita yang hidup sekarang kan bukan mereka. Maka apa yang terjadi karena individu itu bukan apa yang terjadi oleh individu kita hari ini. Nah, kalau begitu, ya kan? Kalau hanya peristiwa di masa lalu, maka sejarah itu hanya tidak ada bedanya dengan dongeng. Sepakat? Tidak hanya dongeng, cerita di masa lalu begini gini. Nah, ada efeknya, tapi efeknya tidak sesuai yang kita inginkan dari ilmu sejarah. Hanya kepuasan psikologis. Kayak anak kecil gitu. Aduh, seneng cerita, dia ngehayal. Gimana kan? Kayak gitu. Tapi itu semua nihil. Kamu pengen jadi orang itu, nggak bisa, nak. Kamu kan bukan orang itu. Gitu. Kenapa nggak bisa, Pak? Ya karena peristiwa itu terjadi hanya bergantung sama dia. Nah, itu teori pertama. Ya kan? Jadi sejarah itu nggak punya realitas.
realitasnya adalah individu-individu di masa lalu. Itu globalnya ya. Nah, dengan demikian, ya kan? Jadi sejarah itu adalah kejadian yang kebetulan. Ya, sudfah bahasa Arabnya. Kebetulan terjadi. Tapi ingat, ya, kebetulan ini yang dimaksud oleh mereka, ya, itu bukan tanpa sebab. Gitu. Nggak ada satu orang pun yang selama otaknya masih sehat, ada kejadian tanpa sebab. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi sudfah yang maksud ini bahwa kejadian sejarah atau peristiwa di masa lalu itu hanya diakibatkan ya oleh individu, ya kan? Karena dorongan individualnya, karena keinginan individualnya. Jadi peristiwa sejarah ya itu bukan semata-mata kejadian individu ya, walaupun kemudian itu terjadi karena individu-individu. Ya. Nah, tetapi dia tidak tunduk pada hukum yang lain, hanya dari dorongan individu. Nah, maka kejadian sejarah atau peristiwa di masa lalu itu adalah kebetulan, bukan tanpa sebab. Sebabnya ada kan termasuk individu. Nah, contoh misalnya yang dimaksud sudfah ini. Saya keluar, ya. Tuntutan individu saya ingin memenuhi kebutuhan hidup saya. Setelah di luar saya ketemu teman, ngobrol, ya kan? Atau saya nemenin dia melakukan sesuatu, dicatat itu. Itu bisa antum ambil pelajaran nggak dari situ? Nggak bisa. Karena hanya kebetulan terjadi karena saya keluar, ada tuntutan individu. Nah, ini kemudian oleh Murtada Mutahari disebut ini pandangan yang menjelaskan bahwa sejarah tidak punya jati diri, tidak punya identitas, ya kan? Jadi identitas itu identitas orang. Nah, kalau identitas individunya yang ada, sejarahnya nggak ada, karena itu kejadian individual, ya kan? Maka dengan berhentinya orang itu berhenti pula peristiwanya. Kalau terjadi peristiwa yang lain, ya. Terus kita baca kemarin Ustaz Abdul Bait nyeritain Ahlul Bait bla 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 bla. Apa pentingnya? Menurut teori ini kalau kita menganut. Sekarang langsung aja lah kita tengok teori kedua. Kayak gitu. Ada yang di mana yang tidak jelasnya? Mungkin dari yang online mau bertanya. Jadi teori yang pertama ini ya kan sekali lagi bahwa peristiwa sejarah itu adalah peristiwa kebetulan. Kenapa? Karena teori ini mengatakan itu karena terjadi dari kecenderungan pribadi yang khusus. Ya, sejarah itu tidak punya kecenderungan sejarah, peristiwanya itu nggak punya kecenderungan, tidak punya tuntutan peristiwa sejarah itu. Yang real adalah hanya kecenderungan yang terjadi, kecenderungan keinginan pribadi yang khas. Gitu. Jadi nggak ada kecenderungan yang umum yang menarik saya dengan teman saya ketemu, nggak ada. Itu kepentingan pribadi. Berarti ketemunya kebetulan. Udah ya, dipahami? Apakah kita kumpul di sini hanya kepentingan pribadi kita, hanya terjadi karena kepentingan pribadi kita, atau memang ada sunatullah yang mengatur? Juga gitu loh, berperan sunatullah. Tentunya kan kita, walaupun dengan berat hati ya, sunatullah juga berperan. Gitu. Ya, tuntutan pribadi juga berperan. Kalau sunatullah berperan, maka kita harus memberikan identitas untuk pertemuan kita ini. Dan ini akan direkam menjadi peristiwa sejarah untuk generasi berikutnya. Dan mereka juga pasti generasi berikutnya akan melakukan yang kita lakukan. Akan terulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Fahal yang duruna, maaf, bismillahirrahmanirrahim. Fahal yang duruna illa sunnatal awwalina.
falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlalu, yang berlaku, maaf, kepada orang-orang yang terdahulu. Kita ya kan, apa yang kita nantikan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, itu apa yang diusahakan oleh orang-orang dahulu. Gitu. Nah, kita mempelajari sejarah, ya kan, dari situ kita tahu bahwa kita harus mengusahakan melakukan apa yang mereka usahakan. Karena apa yang mereka inginkan itu sudah ditetapkan Allah akan berulang. Nah, nanti perannya ikhtiar manusia di mana? Ya kan, kita bahas setelah ini. Tapi kalau hanya murni kegiatan individu, berarti peristiwa itu kebetulan, maka tidak akan kita temukan itu akan berulang. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan di sini hari ini dengan tindakan kita, itu yang diharapkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang dahulu. Artinya bisa seperti itu kalau kita mau. Gitu. Karena itu sudah ketetapan Allah. Jadi, ya kan, kalau kita ingin melakukan merealisasikan apa yang dulu, ya kan, merealisasikan sesuatu yang dulu juga coba ingin direalisasikan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ya kan, maka kita harus menolak teori pertama. Kayak gitu. Jadi ada hukum universal yang berlaku, ada hukum umum yang berlaku di samping ikhtiar manusia. Nah, itu poin penting yang pertama, ya. Jadi kan ada istilah kalau dalam pembahasan epistemologi, ya, kalau nggak salah, sebelum kita berbicara ilmu pengetahuan apapun umum. Nah, itu pertanyaan, apakah kita mungkin tahu? Gitu. Artinya pengetahuan yang kita hasilkan itu memang bermanfaat untuk kita, bernilai, itu satu. Artinya bisa nilai benar dan salah. Kedua, ya kan, kalau diulang lagi pertanyaannya, apakah kita bisa mungkin memahami sesuatu? Gitu. Kalau dia itu tidak real, kenapa mereka nggak mau mempelajari tentang Tuhan, nggak yakin sama Tuhan, karena pengetahuan Tuhan itu tidak real, tidak nyata. Tuhan itu tidak nyata, maka pengetahuan tentangnya itu nihil, nggak ada nilai. Tuhan tidak diberikan identitas. Jadi Tuhan itu kejadian, ya kan, oleh gerakan bagian-bagian alam, gitu. Hukum alam itu, antara hukum alam itu adalah kejadian kebetulan, rangkaian kejadian kebetulan, ya kan, dari dorongan individu setiap bagian alam. Gitu. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak punya kenyataan. Terus kita mau mengkaji secara khusus tentang Tuhan, buat apa? Nah, akhirnya kalau menurut teori pertama kita nggak ada pilihan, gitu. Nggak ada pilihan. Mau terjadi itu, ya kan? Ya kita bangun aja kehendak-kehendak pribadi, nanti juga akan terjadi. Mau baik mau buruk nggak bisa. Nah, karena dia nggak punya kenyataan kan, dia fatamorgana kebetulan. Baiknya, buruknya kembali kepada individu semata. Gitu. Nah, terus kalau dikembalikan, buat apa Nabi berusaha dengan sahabat membangun Madinah? Kalau nggak punya berpengaruh kembali untuk individu. Gitu. Ada Ustadz, tapi dari Ahlus Sunnah, ya teman diskusi saya di Bandung. Nabi itu buat bengkel akhlak di Madinah. Gitu. Didirikan oleh segelintir orang, ya kan, tapi pengaruhnya untuk banyak orang. Ya, tapi sayang kemudian setelah Nabi tidak di-manage oleh orang yang ahli, yaitu yang kita kenal dengan Imam Ali alaihissalam. Kalau di-manage sama Imam Ali, maka orang yang masih munafik bisa jadi wali sebenarnya. Nah, misi Nabi berhasil, bangun Madinah, selesai. Tugasnya selesai. Dan aulia kalau sudah selesai tugas pasti meninggal. Ya, sakit apa itu media. Jadi kita minta, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku
sebelum selesainya tugas. Nah, kalau kita nggak tahu tugas kita, misi kita, kemungkinan besar kita meninggal belum selesai tugas. Hisabnya itu berat. Susah kan? Ya ikutin aja yang dapat tugas dari Allah, Imam Zaman. Gitu. Terus siapa lagi? Ulama. Imam Ali Khamenei, dia punya tugas dari Tuhan. Dan yakin tugas mereka tugas kita. Tugas Imam Zaman tugas kita. Kembali, Imam Husain pernah ngomong apa di Karbala? Hal min nasirin yang suruni. Padahal Imam Husain tahu mau meninggal. Dia manggil siapa? Pengikutnya udah banyak yang meninggal. Terbunuh. Terus dia minta bantuan sama saudara yang perempuan yang lemah. Kenapa begitu semangatnya? Atau minta bantuan sama musuh? Hal min nasirin yang suruni. Nah, kita tengok dari perspektif teori yang pertama. Sia-sia. Jadi, kalau peristiwa itu tidak punya identitas, tidak punya realitas, maka dia tidak akan berulang. Kenapa? Karena kalau hanya individu, jelas sudah nggak akan berulang. Ya kan? Tapi peristiwanya akan berulang dengan tokoh yang berbeda. Gitu. Akhlaknya akan berulang. Hukum masyarakatnya akan berulang. Nah, menurut yang pertama itu nggak ada. Murni kehendak pribadi. Maka ucapan Imam Husain di Karbala, hal min nasirin yang suruni, adalah perbuatan yang ini karena kecenderungan pribadi, dia takut apa. Waduh, kata orang Syiinya, kalau penganut paham ini, langsung jadi Wahabi. Ya. Apa ya? Lupa saya. Jadi teori pertama, jawaban pertama itu berdasarkan teori apa namanya? Sudfa. Apa bahasa Indonesianya sudfa? Kang Edi, kebetulan ya. Jadi sejarah itu adalah peristiwa rangkaian peristiwa kebetulan. Gitu. Teori pertama adalah sudfa. Sudfa tadi paham ya, kebetulan. Nah, penjelasannya seperti apa? Karena peristiwa sejarah itu hanya dipengaruhi oleh gerakan individu berdasarkan keinginan, dorongan individu. Ya. Coba rasakan kecenderungan pribadi masing-masing, ya, tanpa terikat dengan hukum bersama, ikatan bersama, apapun yang Bapak pahami. Gitu. Pribadi aja. Terus nggak taunya menimbulkan kejadian yang dilakukan kita bersama. Nah, itu lebih tepat kita katakan kebetulan. Benar nggak? Daripada sesuatu yang sudah terencana. Sesuatu yang tidak terencana itu nggak mungkin. Ya kan? Prosesnya, dasar prosesnya seperti itu. Nah, yang kedua, nah ini bisa disebut dengan apa ya? Tidak sejarah itu tidak memiliki identitas. Nah, kedua, ya kan, memiliki identitas. Kalau yang pertama bisa disebut sejarah tidak memiliki kehendak juga enggak? Karena dia kebetulan. Iya. Jadi kehendaknya itu individu-individu, bukan sejarahnya. Iya, dia nggak punya identitas. Cuman kalau nemuin istilah ininya yang bagusnya gitu. Tanya sama ahli sejarah ya. Gitu. Kalau Anda kan belajar yang penting paham, nggak penting istilah. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk kita bahas ke teori kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Ustadz. Saya nih ketiduran tadi sebentar. Jadi saya mau bertanya, kenapa Madinah yang dulu sejarahnya Rasulullah membangun
peradaban umat Islam ternyata tidak lebih baik daripada tempat yang lain, misalnya seperti Qom. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab Pak ya. Ya, pertanyaan. Kayak gitu. Ya agak berat juga ini pertanyaannya. Ya, agak berat itu artinya ya ketika pertanyaan berat itu maka konsekuensinya saya harus berusaha untuk menjawabnya sedetail mungkin gitu. Banyak mukodimah yang harus saya libatkan, ya kan? Dan itu resikonya ya nggak nyampe nih materi. Tapi saya coba sederhanakan ya, gitu. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu, kalau kita melihat bahwa Madinah itu adalah istilahnya hasil dari usaha Nabi seumur hidup, ya tentunya tidak bisa dibandingkan Pak dengan Qom atau Iran ya. Itu jauh lebih lebih baik, lebih Allah ridhoi kan gitu. Nah, mungkin Bapak melihat di situ masih ada orang-orang yang menjadi faktor peristiwa-peristiwa yang membuat Islam kembali mundur ya. Masyarakat Islam kembali menjauhi kesempurnaannya ya. Gitu. Sehingga setelah Nabi bukan Imam Ali, bukan Ahlul Bait yang memimpin. Nah, itu kan sudah indikator ketika pemimpinnya melihat pemimpin itu sandaran dari gerak dari sebuah komunitas ya, kan gitu. Jadi bisa kita pahami kan komunitasnya itu seperti apa kan gitu. Nah, tetapi ya kita harus melihat dari sisi ini Pak, ya kan, bahwa segala sesuatu yang ingin kita upayakan itu butuh persiapan. Ya. Dan apa yang disiapkan Nabi itu adalah sudah yang terbaik di zamannya. Kalau Nabi gagal, ya kan, ya, dan itu bisa terjadi Pak, Nabi gagal itu. Tapi secara individu dia tidak gagal, kan gitu. Artinya dia insan kamil tetap. Nah, cuman perjalanan masyarakatnya itu tidak sampai pada kesempurnaan. Nah, Nabi itu telah memberikan langkah yang sempurna untuk langkah-langkah berikutnya. Kalau tidak ada Madinah, ya kan? Ya, Islam itu kondisinya jauh lebih berbeda, Pak, setelah zaman Nabi itu. Ya kan, misalnya di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah itu jauh lebih parah ya kalau tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau tidak ada Madinah berarti dinasti Umayyah itu kan masih kafir. Iya kan? Gitu. Dan itu jauh lebih baik. Abu Bakar masih kafir kan gitu. Ya kan, Abu Bakar Umar itu ya sedikit lebih ini kan karena memang di Madinah dia sudah dapat pendidikan lebih jauh kan. Kalau di Mekah ya mungkin masih terbatas kan kontak-kontakannya dengan Nabi, hubungan dengan Nabi karena kondisi masyarakatnya seperti itu. Orang datang ke Nabi aja langsung disiksa kan di Mekah mah. Ya walaupun katanya Abu Bakar Umar itu bukan dari budak, ya kan. Tapi tetap dia bukan dari elitnya bangsa Quraisy gitu. Jadi artinya dia juga merasakan boikot itu dia merasakan cukup berat juga gitu dibandingkan yang lain. Kayak gitu. Jadi kita harus melihat bahwa itu mukodimah ya. Perantara langkah untuk menuju kondisi berikutnya sampai ada pernyataan ya dari Imam Khomeini, Zuhurul Al-Faraj itu bermula dari Bi'satur Rasul. Bi'satur Rasul itu puncak kesempurnaannya adalah Madinah. Ya. Ada tafsir wal asri demi masa. Masa itu apa? Min Bi'satir Rasul ila Zuhuril Faraj. Gitu. Kalau orang gerakan hidupnya min Bi'satir Rasul ila Zuhuril Faraj, maka dia bukan orang-orang yang merugi. Nah, dalam bahasa Al-Qur'annya mukminin. Jadi mukminin adalah orang yang bergerak berdasarkan komitmen kepada misinya Nabi dan misinya Imam zaman. Gitu. Ya kira-kira cukup sampai di situ dulu Pak ya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya, terima kasih Pak. Ya, karena kalau kita lihat sejarah Pak, saya tambahin dikit ya jangan melulu kita melihat kondisi yang real ya gitu. Hal-hal zaman halnya. Jadi lihat pengaruhnya, kontribusinya ke masa berikutnya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak maksimal dan berbeda ya kan, tapi ini sangat penting ya dikaitkan dengan Zuhurul Faraj.
Kita tidak bisa berbuat seperti bangsa Iran, tapi kondisi di Indonesia saat ini, ya kan, itu ternyata memberikan dukungan yang luar biasa untuk Zuhurul Farad. Ustaz, Nah, yang kedua, ya, Ustaz, memiliki identitas. ini berpendapat tentang apa sejarah, apakah kebetulan apakah bukan. Ini pendapat saya aja ya, mungkin salah. Ya, silakan. Jadi menurut saya sih bukan kebetulan, karena memang itu terjadi secara berulang, sunatullah gitu ya. Jadi memang sudah ada kehendak dari Yang Maha Kuasa bahwa akan terjadi yang katakanlah kebaikan dan keburukan. Nah, ketika terjadi benturan ataupun konflik antara kebaikan dan keburukan dan berulang, jadi itulah yang membentuk sejarah. Dia terus berulang, dan yang tadi dikatakan bahwa sejarah ini yang bermakna. Nah, dari kebaikan dan keburukan yang berbenturan inilah yang menjadi bermakna buat kita untuk yang sekarang ini. Jadi gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, menurut saya sih begitu ya. Karena memang dari sana kehendak sejak dari awal pertama kali terbentuk sejarah, misalnya dari Nabi Adam ataupun misalnya ya antara konflik antara kebaikan dan keburukan itu selalu terjadi dan berulang terus gitu. Nah, cuma sekarang kita di pihak yang mana kita pelanjutnya berulangnya gitu. Itu yang memberikan makna buat kita. Kalau kita bisa memilah, menentukan mana yang dalam posisi yang baik dan yang buruk, dan itu kita akan di posisi yang mana, dan itu adalah pilihan jadinya, pilihan kita. Seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Ya, nah, itu sebenarnya Bapak sedang menyampaikan pandangan yang lain ya, gitu. Jadi pandangan yang lain. Jadi sekarang ini kita sedang memaparkan sejumlah pandangan atau teori tentang nilai sejarah, kan gitu. Nilai sejarah itu akan mempengaruhi kita kepada pemahaman kita tentang nilai ilmu sejarah itu sendiri, gitu. Jadi buat apa kita mempelajari ilmu sejarah, kan gitu. Sementara dia tidak memberikan pengetahuan yang kita bisa manfaatkan hari ini, gitu. Bahkan untuk rencana-rencana kita di masa mendatang, gitu. Pasti kan kita menginginkan nih, ya kan, anak kita ya kan hidup setelah kita jauh lebih baik, lebih besar kontribusinya untuk zuhurnya Al-Farad, pasti kan, kan gitu. Amin, kan gitu. Nah, itu dari mana? Ya kan, diantaranya dari membaca sejarah kan. Aduh, kepengen ya kayak Imam Ali, kan gitu. Karena baca apa Imam Ali sama Sayyidah Zahra alaihissalam, ya kan, gitu. Yang punya keinginan keturunannya memberikan kontribusi dan mereka berjuang sampai kontribusinya bukan kecil lagi kan, malah jadi pemimpinnya kan gitu. Imam Hasan, Imam Husain. Nah, itu kan pasti ada usaha juga dari mereka secara pribadi ya. Gitu. Artinya muncul dari keinginan-keinginan pribadi dia kan gitu. Nah, itu karena dia baca sejarah. Tapi kalau melihat bahwa itu Imam Hasan, Imam Husain itu keluarga ini dibentuk hanya karena itu adalah peristiwa kebetulan, itu pandangan pertama ya Pak. Kalau Bapak tadi nyebutin pandangan kedua. Ya kan? Dan saya tentunya lebih sepakat dengan pandangan Bapak. Jadi ini lebih bersifat keilmuan dulu ya kan, bahwa di sana itu ada dua pandangan terkait dengan nilai sejarah. Dan diantaranya akan mengaruhi nilai pengetahuan sejarah itu juga ya. Ya maksud saya bukan hanya yang dominan kebetulan. Seperti misalnya bertemunya kita di acara ini kan, kita masing-masing sudah merencanakan untuk bertemu yang juga nanti akan menjadi sejarah. Dan bisa jadi ini kita juga mendapatkan dari sejarah yang lalu, di mana kita membaca sejarah Imam Husain atau sejarah Nabi Muhammad atau Imam Ali, sehingga kita merencanakan untuk bertemu di sini dalam rangka untuk katakanlah mengambil makna dari peristiwa yang masa lalu dan menjadi pelanjut bahkan gitu. Jadi kan bukan hanya kebetulan, memang kita merencanakan, dan itu sudah sunatullah yang nggak akan bisa berubah sampai kapanpun begitu. Bapak yakin nggak, meskipun kita semua ini punya kehendak pribadi untuk ke sini, dan akhirnya kita bertemu karena semua dari kita punya keinginan pribadi untuk datang ke sini, dan terjadilah pertemuan ini, ya kan? Nah, selain yakin bahwa saya berkehendak untuk bertemu ikhwan yang lain, ya. Itu anggap kecukupan pribadi. Bapak yakin nggak itu akan terjadi? Iya, memang nggak pasti.
nggak mesti pasti, tapi sunatullah itu memang secara Nah, karena Bapak meyakini sunatullah itulah, maka peristiwa ini memberikan nilai. ya, Kita berikan nilai, kan gitu. Kita berikan nilai filosofisnya, kan gitu. Bahwa ini satu realitas, ya. bukan hanya individu. Gitu. Dia punya ciri khusus di samping ciri-ciri individu yang membentuknya. Gitu. Ya, Seperti yang tadi Bapak, nah itu yang nah kalau kita ingin mempelajari sejarah, ya kan? Nah, itu bergantung kita sebelum kita mempelajari sejarah kita bergantung dulu kita posisinya di mana di sini. Ini kan lebih dulu dari orang yang belajar sejarah, kan gitu. Kalau kita ini nggak mungkin, kecuali kita hanya ingin mendapatkan kepuasan secara psikologis saja. Kayak gimana sih dengerin dongeng begitu? ya. Iya kan? Senang, senyum-senyum, apa kan gitu. Nah, yang kedua itu, ya kan? Ya, memang peristiwa itu diakui. Artinya pandangan yang kedua itu mengakui bahwa peristiwa ini dipengaruhi oleh kecenderungan, keinginan, kepentingan individu. Tetapi itu tidak cukup. Jadi peristiwa dari individu itu, dipengaruhi oleh individu juga, dia tunduk kepada hukum umum. Gitu. Nah, kita dalam Islam itu menyebutnya dengan sunnatullah. Nah, dalam Islam kita sebut apa? Sunnatullah. Jadi di samping ketika kita melihat suatu sejarah, peristiwa sejarah, kita belajar ilmu sejarah, nah, kita sedang menyaksikan dua entitas ya. Entitas individunya dan entitas peristiwa itu sendiri. Gitu. Peristiwa itu sendiri. Nah, tapi kelompok yang kedua ini mengatakan, ya kan, atau tidak menegaskan, ya kan, sisi entitas individunya. Artinya, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muthar Mutahari, bahwa yang paling berpengaruh terhadap peristiwa sejarah adalah entitas sejarah itu. Artinya memang itu harus terjadi, gitu. Ini persis, ya, menurut saya, ini persis dengan pemahaman secara umum ya wujud apa Jabariyah, gitu. Jadi hukum Tuhan aja yang berlaku, kehendak Tuhan, kehendak hamba tidak berlaku. Gitu. Ya, di saat yang sama kita merasakan ingin sholat, tapi terjadinya sholat kita itu hanya dipengaruhi oleh keinginan Tuhan. Sholat, keinginan kita untuk sholat itu nggak punya pengaruh. Gitu. Jadi tidak berperan, tidak berperan, tidak terlibat sebagai sebab terjadinya suatu peristiwa kehendak manusia itu. Tapi hukum umum tadi. Gitu. Cuman memang hukum umum ini ketika dia berkehendak, itu saat manusia berkehendak. Tapi kehendak manusia itu tidak berpengaruh. Akhirnya kan ada klaim kan, siapa sih kelompok mana yang masih ingat Ikhwan, yang Jabariyah itu? Ya kelompok Jabariyah ya kan. Determinis ya bahasa ininya, determinisme. Jadi kita cuma bisa berkehendak, Allah yang menentukan. Nah, kehendak kita ada, tapi nggak punya pengaruh apapun. Gitu. Tidak punya pengaruh apapun. Nah, memang ini membuat, berdasarkan teori ini, sejarah itu karena dia peristiwa, ya kan, yang terjadi akibat yang dipengaruhi oleh banyak orang, dan berdasarkan hukum umum yang berlaku padanya, ya memang akhirnya diakui, ya ini punya nilai ilmiah, gitu. Ini bisa, ini memberikan kontribusi, kan gitu. Ini memberikan pengetahuan kepada kita yang bernilai, yang bisa
menjadikan bahan pertimbangan oleh kita untuk hidup di masa sekarang. Tetapi pandangan kedua ini tidak terlalu memberikan peran kepada ikhtiar manusia. Gitu. Nanti antum pernah dengar kan? Jadi perubahan apapun itu karena kehendak alam. Karena peristiwa di zaman dulu bahkan sampai sekarang itu dia bagian dari peristiwa alam. Jadi hukum umum sunatullah. Dan kehendak manusia itu bagian yang tak terpisahkan juga. Sehingga pasti ada orang yang suka sama kehendak alam itu. Jadi dia tidak terpengaruh sebagaimana keterlibatan pohon, bumi kayak gitu. Tanpa ikhtiar. Nah, jadi kalau kita ingin merubah, ya kan? Ingin merubah, ikutin kehendak alam itu. Bapak mau nggak? Misalnya contoh kecilnya, kayu yang di depan Bapak misalnya ada kayu, itu terbakar. Ikutin hukum alam. Hukum alam mengatakan kalau kayu dimasukkan ke api, dia akan terbakar. Gitu. Jangan punya kehendak yang berbeda dengan hukum alam. Bisa dipahami ya? Beda kan jauh sama yang pertama? Gitu. Jadi tetap ada ikhtiar manusia terlibat, cuman ikhtiar manusia itu tidak bisa melawan gitu loh. Tidak bisa berhadapan kepada hukum alam itu. Jadi masuk kepada hukum alam itu. Nah, sebagian ulama Islam juga seperti Jabariyah meyakini itu. Akhirnya diadakanlah sebuah riset di kalangan ulama. Ya, itu bukan yang baru ya. Nah, tapi ini kan sebagai jawaban. Artinya menjadi sebuah penelitian tersendiri. Nah, sebenarnya jawabannya itu sudah tercecer dalam beberapa misalnya ilmu kalam, ya kan? Ilmu usuluddin gitu. Jadi nggak perlu buat ilmu pengetahuan baru namanya sejarah untuk mengomentari ini. Gitu. Nah, tapi sudah terjadi. Nah, makanya ini masuk bagian dari ilmu sejarah. Nah, ini disebut dengan pandangan Al-Quran tentang sejarah. Jadi sebenarnya ada 3 akhirnya. Dulu itu sebenarnya adanya di usuluddin. Jawabannya didapat dari kajian usuluddin. Gitu. Ya, dalam rangka menjawab Jabariyah tadi. Masyarakat itu punya realitas. Dia tunduk kepada hukum alam. Yang kita sebut dengan sunatullah yang disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan. Saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi kamu mau harapkan apa sih hari ini? Ya kan? Itu kamu tidak mengharap apa-apa, kamu tidak menunggu apa-apa kecuali apa yang pernah terjadi di zaman dulu gitu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa peristiwa zaman dulu itu tidak hanya tunduk kepada personal-personalnya. Jadi kalau baca sejarah, ya kan, jangan hanya fokus kepada individunya. Sudah baca individunya, karena Masya Allah Rasulullah sampai teler-teler ketiduran, belum beres, udah fana gitu kan. Ya gimana kan, ini orang hebat banget gitu. Tapi itu kan individunya gitu loh. Bukan peristiwa yang dibangun oleh individu dan itu punya identitas. Gitu. Ya baca aja. Dan nanti mau komisi-komisinya itu segala macam. Ya kan? Ya gitu. Nah, dari sini kan memberikan ya kan arahan kepada kita dalam mengkaji sejarah. Terus kalau di acara sahadah apa, mungkin banyak sebagian ikhwan yang masih melihat ya secara level itu gitu kan. Gitu. Kalau udah disebut nama ya kan, nah itu udah yang diingat personalnya, pelaku sejarahnya. Kalau nggak marah,
nangis kan gitu kan. Kalau enggak, jadi respon-respon itu terhadap gitu. Nah, bagaimana dengan peristiwanya? Apakah itu punya identitas? Ya, punya jati diri sebagaimana individunya? Gitu. Tunduk kepada hukum juga. Gitu. Kan ada bahasa, saya mengutip ucapan Imam Ali Khamenei dalam satu ceramahnya. Ya kan? Jadi Imam Hussein itu adalah dia sejarah. Dia individu yang panjang. Gitu. Sebagaimana ucapan jadi ada identitas sejarahnya. Seperti yang ucapan Imam Ali ya tentang semua ahlul bait itu, setiap individu itu adalah Muhammad. Awaluna Muhammad, ausatuna Muhammad, akhiruna Muhammad. Sallu ala nabi wa ali. Muhammad wa ali. Jadi Muhammad dalam definisi itu akan terus berulang. Hal min nasirin yang suruni, Imam Hussein itu panjang. Gitu. Nah, sejarah. Nah, wujud yang punya bagian, cuman bagiannya potensial aja. Jadi artinya tidak hadir secara bersamaan. Gitu. Jadi sekarang bagian ini hadir, kemudian bagian berikutnya hadir kan gitu. Ya, tapi dia menyatu, punya bagian secara potensi tidak terbagi secara faktual ya. Nah, seperti misalnya rumah ini punya bagiannya real, ya kan? Kita bisa megang bagiannya itu kerasa pintu kan gitu. Nah, terus ada yang benda yang punya bagian, ya bagiannya ada hari ini hadir bersamaan. Tapi masih potensi. Seperti ini papan. Ini anggap berapa meter? 1 meter lah, anggap 1,5 meter ya. Kan gitu. Dia punya bagian nggak? Hadir secara bersamaan bagiannya nggak? Tapi kan potensi, belum terbagi maksudnya. Beda sama rumah. Rumah ini kalau kita lihat bagian-bagiannya, dia hadir semua bagiannya dan sudah terpisah-pisah. Kalau ini kan belum. Nah, yang terpisah-pisah itu bagiannya disebut bil fi'il. Ya kan? Jadi ajzanya bil fi'il. Kalau ini hadir bagiannya tapi belum terbagi-bagi, belum terpisah-pisah. Namanya ajza bil quwa. Nah, ada lagi punya bagiannya tidak hadir secara bersama. Itu zaman. Gitu. Nah, Imam Hussein itu punya identitas zaman. Hussein zamani. Nah, mungkin yang diisyaratkan Imam Hussein dengan kalimat hal min nasirin yang suruni, Imam Hussein zamani. Gitu. Dia panjang. Gitu. Terus Rabar melanjutkan, ya kan? Jangan sampai Hussein hari ini mengalami peristiwa yang sama. Dan kayak gitu. Nah, itu semua isyarat, ya kan, berkaitan dengan pembahasan kita ya, tentunya. Nah, jadi sudah masuk kita kepada pandangan Al-Quran. Pandangan Al-Qurannya mengatakan bahwa ketika Al-Quran itu berapa persen ayat yang berbicara sejarah dari Al-Quran berapa persen? Pak Edi, berapa persen ayat Al-Quran? 40 ya? Angka 4 lah pokoknya. Takutnya 140. Dosa nggak itu ya? Enggak ya. Itu mah 4% itu berbicara sejarah. Jadi mengajak. Berarti sejarah itu punya nilai ilmiah. Bisa dipahami dan punya kontribusi. Dia sebuah ilmu yang bermakna ya. Kayak gitu. Nah, ini sama saja ingin mengatakan bahwa sejarah itu sebuah peristiwa yang punya identitas dan punya hukumnya sendiri di samping individunya. Nah, ayat ya yang tadi saya bacakan, ya kan, tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-sekali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Fatir ayat 43. Al-Quran dengan ayat itu
dengan tegas menolak pandangan absurd tentang sejarah, nggak punya realitas, kan gitu, nggak akan berulang. Masa sesuatu yang nggak ada, al-adam la yatakarrar, ketiadaan nggak mungkin berulang. Ya, itu kaidah filsafat. Nah, terus ketika Al-Quran juga membawakan sejarah dan kita baca, selain tadi, ya poin pertama tadi kita pahami, jadi Al-Quran dengan mengajak kita untuk membaca sejarah, memahami sejarah, ya, berarti ingin mengatakan bahwa sejarah itu sebuah peristiwa yang punya nilai, gitu, punya hukumnya sendiri, punya identitas, gitu, dan dia yang akan berulang. Kedua, ya, Al-Quran juga ingin menegaskan bahwa kehendak manusia, individu yang membentuk sejarah itu memiliki peran yang menentukan dalam jalannya sejarah atau terjadinya sejarah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ya, silakan. Sejarawan itu berandai-andai, yaitu bagaimana jika Adolf Hitler diterima di sekolah seni, karena Adolf Hitler sebagai penunjuk adalah tokoh yang merubah tatanan dunia, Perang Dunia Kedua, habis itu merubah kan Israel, negara ini, PBB segala macam. Dia bisa nggak juga merubah gitu ya? Andaikan itu kan awalnya dia bercita-cita menjadi seniman, sejarawan itu, tapi 2 kali ditolak, gagal ya, fail. Akhirnya nggak ada pilihan, dia ikut politik, ternyata karirnya moncer. Andaikan dia masuk, mungkin nggak. Nah, itu termasuk yang mana? Kebetulan kan? Atau bagaimana? Sebelum saya menjawab, mungkin saya lempar dulu ke yang lain. Silakan. Atau yang dari online, ya kita diskusi aja. Apa enggak tadi pertanyaannya, Pak? Ayo dong, hidupkan kajiannya. Gitu. Tolong komentari tadi pertanyaannya. Silakan. Hah? Gak jelas? Kenapa? Antum. Ayo. Pandangan antum seperti apa tentang jawabannya? Apa ini pertanyaannya? Ya kalau saya sih nggak ada masalah dia mau sekolah, punya hak pribadi, ya kan? Nah, cuman memang kalau itu dia tunduk kepada hukum umum dan hukum umum itu akan mengarahkan satu peristiwa, ya kan? Dengan pilihannya Hitler itu ya akan terjadi satu peristiwa yang lain kan gitu, atau suatu peristiwa lah, gitu. Ya kan? Nah kalau antum cukup maksud antum adalah mungkin nggak? Ya mungkin, udah jelas kan gitu. Nah, mau mungkin apapun maknanya, ya kan? Ada berapa makna mungkin kan? Dalam kajian filsafat Islam itu ada mungkin isti'dadi, ada imkan mungkin dzati. Nah, mungkin dzati itu lebih umum. Jadi mungkin jadi apapun. Nah, itu mungkin. Nah, misalnya ini imkan dzatinya apa? Mungkin umum, imkan dzati artinya dia bisa jadi apapun. Bisa jadi ular nggak? Bisa. Bisa jadi pintu? Bisa. Tapi kalau imkan isti'dadi itu hanya mengarahkan dia kepada kemungkinan satu aja. Gitu. Dia bisa jadi pintu nggak? Nggak bisa. Kalau dari nggak mungkin, artinya nggak ada kemungkinan isti'dadi. Ya, saya temukan istidatnya jadi kodok misalnya, dia cuma bisa jadi kodok, ya kan? Nah, kecuali ada kemudian yang menghalangi dia. Nah, menghalangi itu akan merubah potensi istidatnya. Mati. Nah, muncul istidat yang lain yang mematikan istidat sebelumnya yang jadi kodok. Nah dulu, ini maksudnya apa nih? Pertanyaannya nih. Iya. Kebetulan atau tidak?
Karena tujuan awalnya dia menjadi seniman cita-citanya. Iya. Nah dia turun ke politik karena dia udah nggak punya harapan, nggak punya jadi apa-apa, ada politik aja. Iya. Istilahnya kepepet Ya, lah. setahu saya dari beberapa diskusi dan bacaan saya, Hitler itu dia seperti Marxis ya, punya paham ya tentang sejarah. Dia menganut paham kedua, kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya ada kelanjutan ya, cuman kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi hukum alam berlaku, hukum individu ngikutin aja, mau baik mau buruk. Kalau alam ini mengatakan harus begini, dia ikutin, terjadi apa yang diinginkan. Nah gitu, mau baik atau buruk. Jadi nggak ada urusan dia mau jadi apa. Saya pengen jadi tokoh politik, pemimpin politik, gerakan ini supaya menang, saya gunain aja hukum alam. Jadi makanya rata-rata mereka itu ilmuwan yang hebat dalam meneliti alam. Karena memang dia sedang membangun akidah. Kalau kita kan usuluddin yang membangun landasan hidup. Makanya hatta ilmuwan tetap asik belajar usuluddin, ya kan, kayak beliau. Nah, jadi ya bisa aja terjadi gitu. Karena memang keyakinannya begitu Hitler. Nah, hukum alam mendukung dia, makanya dia menang. Nah, kecuali kalau orang menganut paham Al-Qur'an. Ya kan? Nah, misalnya hukum alam kepengen mengarahkan kita ke A. Ya, menurut Al-Quran, kalau manusia itu menolak, menginginkan yang lain, ya kan, itu nggak akan terjadi. Ya gitu, itu nggak akan terjadi. Hukum alamnya, hukum Allahnya, kepengen Imam Mahdi zuhur. Nggak jelas. Gitu, Imam Mahdi zuhur. Ya, kita yakin itu bakalan terjadi, karena itu udah janji Allah. Gitu. Tetapi itu kemungkinan yang mana, kan gitu? Kemungkinan dzati, kemungkinan istidadinya belum ada potensinya, gitu. Jadi hari ini ketika kita mengatakan itu pasti terjadi, belum objektif, kan gitu. Jadi karena keyakinan kita kepada agama saja, kan gitu. Jadi kita belum melihat potensinya, gitu. Tapi yang jelas sudah ada potensinya ya. Nah. Jadi kalau dari pertanyaan apa yang saya pahami, ya kan, ya ketika dia ingin menjadi seniman, terus kemudian dia tiba-tiba menjadi lari ke politik, ya kan, nah, terus kemudian dia menang, apakah itu adalah kesengajaan ya, atau kebetulan, gitu kan? Ya jawabannya bisa mengikuti dari dua teori ini, ya kan, dua teori ini. Nah kalau teori pertama itu memang dipengaruhi oleh individu, kan gitu. Nah makanya setiap individu itu, ya kan, ya dia adalah yang membentuk sejarah, tapi dia tidak mengklaim yang membentuk sejarah, karena itu sejarah itu kan bukan kepentingan pribadi sebenarnya, terjadi bukan karena kepentingan pribadi, artinya bukan kepentingan pribadi saya, cuman dicatat terjadi karena kepentingan pribadi saya. Itu yang disebut dengan kebetulan. Saya nggak pernah punya keinginan ketemu teman saya, itu nggak ada saat itu keinginan Ana. Saya cuma ingin keluar, ketemu teman Ana, dicatat sama orang, dibaca oleh generasi berikutnya. Fulan ketemu si Fulan, terjadi misalnya ledakan apa gitu kan, gitu. Padahal tuntutan pribadi Ana pengen cari angin, gitu. Jauhlah saya mau ketemu dia. Bukan selera saya berteman sama dia misalnya. Ya maaf Pak ya kalau misalnya saya tidak memuaskan, karena saya juga kurang paham. Mungkin ada yang lain mau bertanya, kita diskusi aja juga. Enggak? Atau ada yang ingin menanggapi? Kalau saya ingin bertanya Ustadz. Oh iya silakan Pak. Ya mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Ya, menurut pendapat Ustadz ini di antara dua teori yang dominan, yaitu teori determinisme sejarah sama ya. Free will, kebebasan ya. Iya. Karena kan dua-duanya juga punya argumentasi. Iya. Misalnya bahwa ada ayat Al-Qur'an juga bahwa mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu nggak mau merubahnya. Sama bahwa Tuhanlah penentu, ya ada benar juga determinan sejarah. Jadi sebenarnya di antara dua ini apa emang
apa emang bersinggungan atau bersinggungan di mana atau dalam porsi mana yang lebih besar. Iya. Ini saya juga masih selalu Relasinya ya Pak. ya nggak pernah mendapatkan kepuasan jawaban daripada tetap aja menimbulkan pertanyaan pada diri saya gitu. Iya. Yang dominan di mana gitu. Karena dulu juga punya argumentasi. Gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Kalau Ikhwan yang lain paham tadi pertanyaan, ya mungkin saya persilakan dulu kepada Ikhwan ya untuk memberikan pandangan atau jawabannya terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Silakan. Jadi tentang kayak kita nerima sejarah itu dibentuk oleh hukum alam, ya, hukum di luar kehendak manusia dan juga termasuk kehendak manusia. Cuman apa relasi antara dua faktor yang menciptakan sejarah ini sehingga dan mana yang paling dominan? Gitu. Mana yang paling dominan? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Silakan. Ayo. Siapa yang ingin memberikan pandangannya juga? Baik, kalau gitu saya lagi. Ya, saya narasumber sebenarnya, bukan penjawab pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, saya borong semuanya. Lagian ini juga bukan tugas saya sebenarnya sejarah. Ya, jadi begini Pak, menurut saya, ya, kita ini sebenarnya dalam konteks tentang memahami nilai sejarah. Dan kemudian kita coba memahami dengan nilai pengetahuan sejarah. Ya. Jadi sebenarnya fokus kita di sana ya, kan gitu. Jadi kita membahas teori-teori ini, pandangan-pandangan ini, ya kan, untuk lebih membangun kesadaran tentang nilai ilmu pengetahuan sejarah, baik yang sudah kita pahami, ya, maupun yang sejarah yang kita ingin pahami, kan gitu. Nah, dari situ kan kita bisa melangkah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi pertama dorongannya adalah pemahaman kita tentang nilai pengetahuan sejarah itu sendiri, ya. Nah, terus yang kedua terkait relasi itu Pak. Ya, sebenarnya tidak kontekstual ya, tapi nggak ada masalah, ya kan. Jadi memang kita memberikan kebebasan ya untuk bertanya. Ada kalimat al-insan mukhtarun fi ijbarihi. Gitu. Atau majburun fi ikhtiyarihi. Artinya manusia itu mukhtar, itu dijaber oleh Allah. Nggak ada yang bisa menolak orang itu sebagai makhluk yang berikhtiar. Sepakat nggak Pak? Ya, betul. Ya, kan gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi ikhtiar manusia, maka itu kan boleh dibilang manusia sebagai bagian atau yang individu ya, individu, ya kan. Nah, berarti itu memberikan identitas ya, identitas kepada individu manusia, kan gitu. Tetapi di saat yang sama, ya, dia berpengaruh terhadap peristiwa sejarah, ya. Berpengaruh karena ikhtiar manusia itu bagian dari hukum alam yang terlibat ya atau yang berpengaruh berlaku pada sejarah Pak gitu. Nah, tinggal apakah dia bagian dari hukum alam itu yang dominan atau tidak. Nah, ini perlu pembahasan lebih dalam, ya kan? Kayak gitu. Dan posisinya terhadap misalnya begini, sejarah itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral. Ya. Ada pembahasan akhlak dalam Islam, itu adalah hukum yang tetap ya. Hukum yang tetap. Gitu. Jadi orang kalau sabar nanti jadi apa? Kalau masyarakat itu sabar nanti jadi apa? Jadi hukum ini akan berpengaruhi kemana arah tujuannya masyarakat itu, kan gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa mesti terjadi
ya kan, perseteruan antara Fir'aun dengan Nabi Musa, ya, alaihi salam. Antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, gitu. Nah, itu peristiwa sejarah yang kita pahamin. Dipengaruhi apa? Di antaranya adalah moral mereka, gitu. Dan di antaranya adalah hukum masyarakat atau nilai sosial yang mereka anut, kan gitu. Nah, sehingga mereka tidak saling menegasi lah ya, disebut saling menegasi ya, dalam bahasa Arabnya itu sirok namanya. Jadi saling menegasi. Ya kan, kalau mahasiswa itu apa? Dialektik ya. Kan gitu. Terjadi perseteruan. Tapi perseteruan itu juga tidak berhadap-hadapan. Gitu loh. Tidak berhadap-hadapan. Nah, cuman karena akhlak satu pihak itu nggak bagus, main bunuh. Gitu. Dan dia lemah, ya kan? Nah, dia akhirnya lebih urakan, main bunuh, kan gitu. Terkesan haus kekuasaan. Nah, sementara pihak yang lain itu lebih kuat karena terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sejarah terkesan mereka itu kalah, yang terbunuh, kan gitu. Ya, itu karena efek akhlak yang bagus sehingga mereka tidak main kasar memang. Kita dengarkan bahwa cara amar ma'ruf nahi mungkarnya Habil kepada Kabil kan saat itu dia tidak membalas, kan gitu. Dipukul, dia malah siap pasang badan untuk bagian badan lain untuk dipukul. Kan kayak gitu. Nah, tapi itu menunjukkan mentalitas yang Masya Allah. Gitu. Artinya Habil menunjukkan bahwa orang ketika memiliki keterhubungan irtibat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, maka dia memiliki benteng yang kuat. Itu kan simbol dari coba upaya, ya kan, di luar diri kita untuk mempengaruhi atau merusak mentalitas kita, kan. Nah, jadi ikhtiar manusia itu ya bagian dari hukum alam, Pak. Nah, yang pertama itu memisahkan, ya kan, ikhtiar yang dominan, gitu. Nah, sementara yang kedua itu lebih dominan hukum alam atau sunatullah, ya, dalam bahasa kita. Nah, tapi meminimalisir atau meminimalkan peran ikhtiar manusia, gitu. Sehingga mereka dalam membangun konsep kehidupan atau gerakan hidupnya itu memang agak ekstrim, kan gitu. Nah, tidak mempertimbangkan misalnya unsur-unsur insaniyah yang lain, ya kan? Nah, itu yang dalam bagian kedua. Nah, sementara Al-Qur'an ketika mengatakan bahwa sejarah terbentuk, ya kan, menganjurkan mempelajari sejarah, ya kan? Itu dikarenakan pesan Al-Qur'an bahwa sejarah itu punya nilai, ya, pengetahuan, ya, memberikan pelajaran, peringatan, kabar gembira dan seterusnya, ya kan? Karena satu, sejarah itu memiliki hukum. Dan juga di saat yang sama, sebagaimana di Ar-Ra'd ayat 11, juga dipengaruhi oleh ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia itu dipisahkan pembahasannya, ya kan? Karena memiliki peran yang di antara bagian-bagian dari hukum alam itu yang paling berperan adalah ikhtiar manusia, kan gitu. Jadi dia bagian dari hukum alam itu. Bagian dari hukum alam itu bukan sesuatu yang terpisah, ya. Cuman dipisahkan itu untuk persoalan pembahasan saja, supaya orang bisa fokus kepada peran yang dominannya, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, ya, dari yang hadir. Kita ambil satu, kita terapkan, kan gitu. Misalnya peristiwa apa yang bapak-bapak hafal, Ikhwan? Bisa yang sedang kita peringati ini. Hari ini ya. Sebelum melanjutkan, saya jadi ingat
selamat berbahagia atas kembali datangnya hari Bi'sah ini, hari di mana ya Baginda Muhammad bin Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasulnya ya. Di versi lain ini adalah peristiwa Isra Mi'raj ya. Gitu. Tentunya yang paling penting dan paling utama pada hari ini, pada hari Bi'sah ini kita memperbaharui, ya, menguatkan komitmen kita, pemahaman kita, kesadaran kita, dan komitmen kita kepada misi kenabian. Ya. Kepada beliau sebagai personal sejarah, kan itu, yang panjang. Gitu. Misinya beliau sebagai manusia sejarah. Dan juga memperbarui kesiapan kita ya, dan komitmen kita untuk menerima resiko dari menerima yang pertama tadi, kan gitu, menerima terhadap misinya. Ya. Dan mudah-mudahan kajian hari ini kita ya, termasuk kajian tentang kita sebut falsafah sejarah lah ya, bisa ya. Gitu. Itu kita niatkan sebagai upaya kita, sebagai komitmen kita ya untuk menerima misi beliau. Karena kalau tidak, ya misi itu kan kita pahami dari sejarah, kan gitu. Kalau kita mengikuti teori pertama, ya kita nggak akui, kita nggak bisa komitmen, gitu. Dan kalau kita ngikutin teori kedua, kita bisa akui, bisa pahami, tapi belum tentu kita bisa ikuti. Kita sudah putus asa lebih dulu, gitu. Karena ikhtiar kita nggak ada pengaruhnya, lemah, ya kan? Jadi kita nunggu takdir Tuhan aja nih. Hujan gimana kita ngusahain? Pakai garam lempar, lemah pengaruhnya. Ada orang yang yakin kan gitu, pengaruhnya kuat. Jadi dipancing sama garam penguat. Hukum alamnya dia ngakuin, tapi juga garam saya ini bisa punya pengaruh juga. Walhasil. Nah, dari peristiwa Bi'sah, berdasarkan pandangan Al-Quran ya, tentang terjadinya sebuah sejarah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya tentunya adalah peristiwa yang terjadi, nama-nama, tokoh, peristiwa. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ya kan, kalau itu positif atau negatif kita jadi pertimbangan gitu untuk hidup kita hari ini. Kira-kira apa? Kenapa bisa itu terjadi? Bisa enggak? Karena Tuhan ada dan Tuhannya maha bijak. Karena Tuhan yang ada itu maha bijak. Itu yang mempengaruhi peristiwa Bi'sah. Jadi peristiwa Bi'sah itu, ya kan? Kalau hukum umum peristiwa Bi'sah itu seperti faktor-faktor yang menyebabkan hukum fikih itu terjadi. Saya buat analogi ya. Dalam kajian usul fikih itu ada wujub, ada wajib. Wujub itu hukum, sebab terjadinya hukum, wujub, istihbab, hurmah, ada haram. Hurmah itu hukum. Kalau haram pekerjaan yang dihukumi hurmah. Ya. Misalnya sholat. Sholat itu apa? Wajib. Ya. Jadi sholat lahu wujub. Sholat yang hukima alaihil wujub. Sholat ini perbuatan. Nah, ketika ini sudah ditimpakan ke sini, ini namanya wajib. Nah, hukum itu sendiri kalau tidak dikaitkan ini namanya wujub. Nah, dia ini punya sebab. Tapi sebabnya di luar ikhtiar kita. Kalau ini wajib, terjadinya karena sebab. Itu dalam ikhtiar kita. Makanya disuruh ke kita. Apa? Wudu. Kapan wujubus sholatud duhur ada di pundak kita? Wujubnya, bukan sholatnya, bukan wajibnya. Tergelincir matahari. Bisa nggak kita menggelincirkan matahari? Nggak bisa. Sebagian ada di ikhtiar kita.
Cuman sebagian lain di luar ikhtiar kita. Kumpulan dari sebab di luar dan dalam ikhtiar kita, kesimpulannya apa? Di luar ikhtiar kita, kan gitu. Enggak mungkin. Ya, dalam bahasa Arabnya, ketika dua sesuatu kumpul menyatu, maka nilainya itu ngikutin bagian yang terburuk. An-natijatu bi'atun li akhasil muqaddimaten. Itu hukum akal. Kesimpulan itu atau kejadian itu akan mengikuti, nilainya akan mengikuti bagian yang terburuk. Gitu. Kalau antum campur baik dan buruk, hasilnya buruk. Gitu. Positif negatif, hasilnya negatif. Ya. Dalam peristiwa-peristiwa atau bidang apapun, ketika ini cocok diterapkan, pasti benar. Hasilnya begitu. Jadi makanya, kalau kembali tadi pembahasan akidah, ya kita ini masih fi khusrin, kan gitu. Panjang. Makanya Allah pakai sumpah dengan zaman. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, saat ini. Peristiwa bisa dipengaruhi oleh hukum umum, ya selain ikhtiar. Nah, hukum umumnya apa lagi? Akhlak, ya, kesempurnaan manusia. Kalau ada orang yang disempurnakan seperti Nabi, ini sejarah ya, jangan lihat nabinya. Buat orang Hizbullah, rahbar itu Muhammad. Dia punya kesempurnaan yang layak dibisah oleh Allah. Itu hasilnya Iran, Imam Khomeini. Pasti akan terjadi perubahan sosial. Tergantung kesempurnaan yang didapat. Nah, ini mungkin agak berat anak klaim. Tapi ya itu pernyataan-pernyataan yang Anda dengar langsung. Pokoknya orang mendapatkan kesempurnaan, pancaran, gradasinya, garis lurus, vertikal dengan Rasulullah, pasti dipisah. Tapi kalau masih berseberangan, gitu, di luar, ngikutinya dia nggak akan dipisah. Nah, ini mah nanti kita lakukan diskusi lagi ya, kalau misalnya ada kesempatan. Terus apa lagi? Peristiwa bi'sah. Faktor hukum umum yang berlaku di sana. Kenapa mesti terjadi bi'sah? Sebelum kita ke ikhtiar. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang kita harapkan, ya, faktor yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah ngikutin manusia. Gitu. Ada beberapa ayat Allah menyatakan kayak gitu. Artinya begini, ya. Kalau itu misalnya sesuatu itu terjadi harus terkumpulnya 10 sebab, ya. Terus sudah terkumpul diusahakan oleh manusia 9, itu nggak mungkin satunya Allah nggak kasih. Tapi kalau misalnya yang diusahakan oleh manusia baru 8, manusia masih punya PR 1. Satu lagi, manusia Allah 1, ini 1 nggak akan Allah kasih. Jadi Allah tidak akan kun fayakun gitu maksudnya. Kalau Allah udah kasih kan pasti terjadi. Nggak mungkin Allah bertindak nggak terjadi kan? Gitu. Jadi artinya Allah nggak kasih, kamu masih kurang melakukan. Itu termasuk hukum yang berlaku di bi'sah. Kayak gitu. Jadi zuhurnya farad, kita yang dekatkan. Sampai Allah kun. Itu hukum umumnya. Dan Imam Khomeini mengatakan Madinah itu farad. Nabi Isa sebelumnya nggak berhasil terbunuh. Gara-gara itu dia dibangkitkan. Masih punya taklif ente. Ikut Imam Zaman untuk mendirikan farad. Bahkan lebih berat di zamannya. Ulama kita sepakat.
tugas Nabi Isa sama kayak Rasulullah. Sama. Cuman dia nggak berhasil. Tapi dia berhasil menjalankan tugasnya yang sudah dia bisa lakukan karena kondisi. Gitu. Makanya dia nggak benar-benar mati katanya. Dia akan dihidupkan lagi. Nah itu menurut ulama kita. Jadi kenapa dia dibangkitkan lagi untuk membantu imam zaman. Jadi tugas Nabi yang sama dengan tugas maksum itu sampai imam zaman itu Nabi Isa sama Rasulullah. Mendirikan hukumah ilahiyah. Tapi bukan negara dalam konsep barat ya Pak. Yang orientasinya kekuasaan. Kayak gitu. Dan kalau konsep barat itu cuman politik. Kalau kita enggak. Hukum, akhlaknya, sosialnya, ekonominya, moralnya harus terlibat. Itu hukumah ilahiyah itu. Gitu. Jadi hukumah ilahiyah itu di mana orang benar-benar ruhama bainahum. Jadi sebenarnya itu adalah membangun mentalitas masyarakat. Itu hukumah ilahiyah. Jika itu terjadi, tercipta. Gitu. Makanya dalam sepanjang sejarah maksum, nggak ada yang mendirikan negara Islam kan? Nggak ada. Tapi kok ngotot ISIS, FPI. Karena punya konsepnya yang berbeda. Kalau orang sudah mentalitasnya itu, orang banyak. 10 aja kita kumpul mentalitasnya sudah Muhammadi. Dan orang sebelah kan ngomongnya gitu. Muslim maksudnya Muhammadi. Niscaya ini miniatur masyarakat Islam yang ada di Madinah. Semangatnya sudah semangat tauhid. Semangatnya sudah semangatnya sama hamba Tuhan toh. Ya kan? Terima kasih ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Baik kepada ikhwan yang hadir maupun yang offline, yang online. Atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini mendekatkan kita kepada zuhur al-imam zaman ajalallahu ta'ala fil syarif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hah? Terima kasih banyak. Oh iya. Ini yang online udah putus kan? Enggak. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Anas atas penyampaian materinya. Insya Allah materi ini akan berlanjut pada minggu depan dan kita sampailah pada